Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah kami mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada hari ini, Kamis 5 Maret 2015, di acara pembukaan workshop dengan tema Membangun Komitmen Berinovasi di Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memulai pembukaan workshop ini, kami persilahkan Kapus Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Haris Fauzan, kami persilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami mengaturkan hal ini. Ini adalah kunjungan kedua kawan-kawan dari pemerintah Tanjung Jabung Barat. Tentu ini kehormatan karena pada angkatan yang lalu sepertinya apa yang sudah kita harapkan mengarah ke sana, bahwa kawan-kawan di angkatan yang pertama sudah berkomitmen untuk menumbuhkan inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di kesempatan kali ini, Pak Adi, ini ada sekitar 25 kepala SKPD. Kepala SKPD tentu nanti kita juga akan melakukan kunjungan ke sana lagi, Bapak Ibu sekalian. Nanti ada semacam ke depan kita akan melakukan semacam sama-sama mendiagnosa kebutuhan inovasi di jajaran SKPD Bapak-bapak Ibu sekalian. Tentu juga nanti rencananya dari Sekda juga akan menyelenggarakan lomba inovasi di lingkungan SKPD di Tanjung Jabung Barat. Tentu ini baik dan inilah adalah langkah awal perubahan, barangkali perubahan kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk menuju pemerintah Kabupaten Tanjung Barat yang semakin berkinerja, mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada publik di Kabupaten Tanjung Barat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan hari ini kita sama-sama bisa membangun komitmen untuk berinovasi dan nanti kita lanjutkan secara bertahap pelaksanaan inovasi kita hingga akhir tahun di tahun ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agenda pertemuan diskusi kita Bapak sekalian, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini yang diberikan kepada Tanjung Jabung Barat, atas kesediaan Bapak dari LAN untuk memfasilitasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai laboratorium inovasi, Pak. Mungkin sebelumnya juga kami perlu perkenalkan dalam kesempatan ini rombongan dari Tanjung Jabung Barat, para kepala SKPD sangat mengharapkan sekali mungkin bisa banyak yang kami dapat dari pertemuan ini, dari diskusi ini yang bisa kami bawa ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan harapan kami bisa membangun Tanjung Jabung Barat lebih bagus ke depannya, khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya dengan inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat untuk kemajuan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Itu harapan kami. Sekali lagi kami ucapkan semoga apa yang dilakukan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang sebuah isu besar yang saat ini tentu harus kita pahami semuanya sebagai aparatur sipil negara, yaitu tantangan bagaimana kita membangun kelas sipil service. Jadi bagaimana kita membangun sebuah aparatur sipil negara yang memiliki kualitas internasional, yang memiliki daya kompetisi yang di tingkat internasional dan sebagainya. Kenapa PNS atau ASN yang bertaraf internasional ini, berkapasitas internasional ini penting untuk kita wujudkan? Yang pertama, karena kita tahu semua, Pak,
bahwa di dalam RPJP kita tahun 2025 kita sudah bertekad Indonesia ini menjadi sebuah pemerintahan yang berkelas. Kita paham bahwa tidak mungkin pemerintahan itu bisa berkelas dunia kalau aparatur sipil negaranya PNS-nya tidak termasuk di dalam undang-undang ASN. Ada 3 fungsi dan peran aparatur sipil negara. Kita semua sebagai PNS harus tahu, Pak, yaitu satu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang tentu kekeliruan kita membuat sebuah kebijakan publik kesalahan kita membuat kebijakan yang ada diskriminatif dan bahkan mungkin kontraproduktif dan lain sebagainya, itu akan memiliki implikasi yang cukup panjang. Yang kedua adalah kita sebagai pelayan publik dan terus mendepankan kepentingan publik, harus mendepankan, harus berorientasi pada nilai publik dan seterusnya. Yang ketiga adalah sebagai perekat diplomasi satu bangsa. 3 fungsi peran ini harus berlagi dalam setiap aparatur sipil. Terus tahu apa sih sebenarnya atau bagaimana kondisi existing aparatur sipil kita sekarang ini. Tentu kita semua paham bahwa masih banyak isu-isu yang negatif, ya, kritikan-kritikan yang ditujukan kepada kita sebagai PNS, Bapak Ibu sekalian, sebagai aparatur sipil negara. Wah, yang katanya ya masih pemerintahannya masih koruptif lah, masih belum berkinerja lah, masyarakat belum puas dengan pelayanan lah, masyarakat tidak percaya dengan pemerintah lah, dan seterusnya. Itu isu-isu besar yang tentu semuanya harus menjadi catatan kita bersama. Padahal kepercayaan publik, Pak, public trust itu kunci dari segala-galanya. Sekali kita tidak dipercaya, habis, Pak. Bapak akan setiap pagi, siang, petang, ya, berjuang mati-matian, menciptakan segala macam, berinovasi dan lain sebagainya. Tapi tanpa adanya kepercayaan, itu mustahil. Ya. Kata masyarakat ketika kita membuat sebuah ide yang baik, itu kan pencitraan. Ya, karena masyarakat sudah tidak percaya, Pak. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan kebaikan yang kita lakukan, dianggap ini oleh masyarakat. Karena masyarakat lanjut tidak percaya, public trust tidak terbangun. Itu maka, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa, public trust itu kunci. Kita untuk memberdayakan masyarakat, untuk membangun kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada isu besar lainnya, yang tentu kita semua juga harus paham, bahwa 2015 ini kita memasuki sebuah era, masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN Community, ya. Masyarakat ASEAN Tunggal, ya. 2015, akhir tahun 2015. Pertanyaannya sudah sejauh manakah kita semua siap menghadapi era ASEAN Community? Padahal tinggal beberapa bulan ke depan. Ya. Dan mereka tahu, Pak, bahwa Indonesia adalah negara yang harus diperhitungkan. Untuk itu maka mereka di beberapa negara itu seperti Vietnam, di Thailand, mereka itu aparatur sipil negaranya punya kelas khusus bisa training tentang bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat Pak Haris, Pak Asisten, mungkin sekali-kali teman-teman ini perlu dibawa, ya, untuk memiliki wawasan regional. Ini penting, Pak, ya, penting. Bukan segagagan luar negeri, tapi menambah wawasan nasional, internasional itu penting, Pak. Untuk kita punya cakrawala yang lebih luas, bisa membandingkan, ya. Dan kenapa mereka punya kelas khusus Indonesia? Karena mereka paham bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang perlu diperhitungkan dalam kancah pergaulan internasional ASEAN dalam konteks ASEAN Community. Bahkan di Vietnam, Pak, kalau Bapak sekalian ke Vietnam, maka akan ketemu para pedagang asongan dan sebagainya, anak kecil segala macam itu bahasa Indonesia-nya fasih, Pak. Saya katakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Ya, berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Ya, dialek, ejaan dan sebagainya, ya, itu berbeda. Dan mereka bahasa Indonesia, Pak. Saya tanya, kamu bisa bahasa Indonesia dari mana? Loh, Pak, kita ini para pedagang dilatih oleh Dinas Pariwisata, ya, untuk bisa berbahasa Indonesia. Kenapa begitu? Ya karena kita tahu bahwa turis dari Indonesia itu semakin hari, semakin tahun itu memiliki tren yang besar, ya. Jadi kunjungan wisatawan Indonesia ke Vietnam, kalau kita lihat tren kunjungannya ada grafiknya, ternyata mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi mereka tahu bahwa Indonesia adalah negara besar yang masyarakatnya juga luar biasa dan akan menjadi potensi pariwisata buat mereka, sehingga mereka harus tahu sekali, ya. Saya lanjutkan. Nah, ada kunci penting di dalam kita membuat semacam perubahan atau inovasi. Bahwa inovasi itu harus mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai pihak. Inovasi bukanlah milik satu orang yang kemudian orang itu saja yang tahu, Pak. Ya. Itu tidak ada manfaatnya, ya. Tidak ada manfaatnya. Untuk itu maka komitmen bersama, baik pimpinan, baik staf, baik kita, kolega kita semuanya juga harus sama, harus kuat. Ya. Tidak kemudian inovasi milik segelintir orang, kemudian yang lainnya tidak paham. Ya. Ini juga harus kita hindari karena ujung dari inovasi sebenarnya kemanfaatan.
percuma kita membangun sistem, percuma kita membangun cara model baru dan seterusnya, kalau kemudian tidak ada manfaatnya buat publik. Untuk itu maka setiap inovasi kita takar apa manfaatnya buat publik. Ya. Dan kemudian kita inovasi hanya internal diri kita, internal pemerintahan saja, tetapi yang keluar ke masyarakat tidak dibangun. Jadi menurut saya prioritaskanlah inovasi yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, ya, sehingga masyarakat akan lebih merasa nyaman dilayani, merasa berubah, merasa ada inovasi, ya, dan seterusnya. Bahkan kalau perlu Pak Ibu sekalian, kepada ada suatu kabupaten yang sudah menggagas karena mereka punya semangat yang sama, semua pejabat di daerahnya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bahkan sampai eselon punya semangat yang sama. Bahkan mereka sudah menargetkan Pak, tahun depan kita akan bikin lomba inovasi antar masyarakat. Jadi yang berinovasi tidak hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat juga didorong untuk berinovasi. Mulai dari para pelajarnya, mulai dari para kepala sekolahnya mungkin, atau kelompok-kelompok tani dan seterusnya, didorong untuk melakukan inovasi. Jadi kabupaten itu ingin menumbuh kembangkan sebuah semangat, ya, kultur berinovasi. Dan alhamdulillah ternyata itu berkorelasi dengan prestasi, perubahan-perubahan besar di kabupaten itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sekedar sharing saja Pak, sharing gagasan, bukan ceramah, bukan pengarahan, ya, tapi ini sharing gagasan, ide saja. Jadi saya kira mari kita manfaatkan peluang besar di mana kebijakan sudah memberikan ruang yang cukup untuk kita berinovasi, apalagi di daerah dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pembinaan daerah. Ada satu chapter yang menaungi itu, dan mari kita manfaatkan dengan baik. Dan kita harus paham bahwa inovasi, kebutuhan berkompetisi itu adalah sesuatu keniscayaan yang kita tidak bisa tinggalkan dan harus kita masuki era-era itu. Dan semua itu adalah tujuannya untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan punya manfaat buat kepentingan publik. Saya kira beberapa hal itu yang ingin kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan workshop pada hari ini. Semoga dapat membawa kemaslahatan, manfaat, dan berkah bagi bangsa dan negara ini. Selanjutnya kami mengundang Bapak Agus Yunus untuk bisa maju ke depan yang akan bertindak sebagai moderator dan juga memandu jalannya acara workshop ini. Kepada Bapak Agus Yunus kami persilakan. Terima kasih Mbak Deni. Untuk kegiatan berikutnya adalah penayangan terkait dengan video tentang LAN. Jadi ini tentang reformasi birokrasi yang dilaksanakan di LAN. Dan nanti setelah ini kita akan memasuki sesi pertama. Silakan Bapak Ibu menikmati tayangan kami sekaligus menikmati makanan dan minuman yang sudah tersedia. Terima kasih. Pada sejarah pemerintahan, beberapa rekomendasi yang diakomodir dalam akibat kabinet pemerintahan baru. Dalam satu dekade implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemilihan SDM LAN juga melakukan pemetaan kompetensi dan kapasitas pegawai di lingkungan LAN untuk menempatkan pegawainya di setiap jabatannya guna mewujudkan sistem LAN. Langkah berikutnya yang dilakukan Agus Prianto adalah berubah budaya pemahaman STEM di lingkungan LAN. Sikap politik dan budaya birokratis dilanggar dengan membangun kesepakatan dan merumuskan nilai-nilai baru organisasi bagi LAN, yakni integritas, profesional, inovatif, dan peduli, dan diwujudkan fakta integritas untuk mengikat komitmen seluruh pejabat di lingkungan tahun ke tahun. Akuntabilitas yang mengalami perbaikan. Sejak tahun 2012, penilaian sakit LAN mendapatkan nilai B. Ini salah satu penunjuk kualitas kinerja LAN yang terus memacu LAN untuk terus berupaya mendapatkan pencapaian terbaik. Untuk tahap berikutnya kita akan memasuki ke sesi yang pertama terkait dengan kegiatan kita membangun komitmen berinovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sesi pertama ini kami akan mengundang satu pakar
yang mungkin agak berbeda dengan yang lain ya Bapak. Kami hadirkan Kang Ayat Suryana. Mari Kang. Ini artinya adalah percuma kita ini adalah menjadi orang yang kuat, percuma kita punya kekayaan yang banyak. Silakan deh, saya kedua. Percuma kita punya sumber daya yang banyak, punya 2,2 juta miliar giga, kalau kita tidak kemana-mana dan tidak digunakan apa-apa. Maka kita akan mengatakan kepada kita, itu semuanya adalah yang ada kekayaan di Indonesia dan semua yang kita miliki itu adalah tidak menjadikan apa-apa, dan anehnya kita adalah justru menjadikan diri kita menjadi orang yang paling terbelakang. Mengapa penghambat atau barrier itu yang makin hari apabila dibiarkan maka akan makin menebal, makin sulit untuk keluar, dan semakin menebal sebenarnya barrier itu adalah untuk menutupi kekurangan kita sendiri. Dan kita tahu bahwa yang namanya barrier itu sendiri adalah yang membuat diri kita tidak kemana-mana, tidak ada kemajuan, tidak membuat diri kita adalah hidup semakin hidup. Jadi kalau saya lihat tadi Pak, ada salah satu yang membuat mungkin tidak hanya saya selaku kepala SKPD salah satunya, mungkin bagi kawan-kawan semuanya yang selaku pimpinan SKPD yang kami rasakan ya, sejak kami menjadi kepala SKPD ada semacam yang tadi disampaikan kekhawatiran terlalu. Jadi bukan saja itu kekhawatiran yang menurut pemikiran dari kami masing-masing, akan tetapi menjadi pemikiran umum Pak. Salah satunya kekhawatiran kami sering dikunjungi oleh kaum para maupun LSM Pak. Jadi kadang-kadang pada saat kita sudah sampai di kantor, kita mau berpikiran inovasi, ada hal-hal yang secara perlu kami pikirkan untuk kemajuan kegiatan-kegiatan untuk bidang pengembangan kabupaten kami. Kami pada saat duduk itu rasa-rasanya kami berpikir juga inovasi yang kecil-kecil di antara teman-teman, bagaimana kita bekerja yang lebih efektif, bagaimana ininya, dan itu adalah katanya inovasi itu mulai dari diri sendiri, mulai hari ini dari hal yang kecil-kecil. Kita akan mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Nah, setelah yang kecil-kecil aman, yang menengah aman baru yang gede. Nah, yang gede ini nanti Bapak akan diitukan oleh Jokowi. Udah bagus inovator nih, masuk ke sini. Jangankan itu Pak, inovasi sekarang yang namanya Menteri Kelautan aja, tukang laut juga akhirnya diitukan oleh para nelayan. Maksudnya inovasi agar adalah tidak dicuri orang dengan menggunakan obat harimau. Sebagian juga adalah punya nelayan. Jadi inovasi itu kadang juga berdampak luas. Maksudnya adalah orang nelayan dari negara yang lain, ternyata nelayan di dalam negeri juga gak hidup kalau peraturan itu. Negara Provinsi Jambi, bahkan Presiden Republik Indonesia tidak akan bisa menjadikan Tanjab Barat ini sebagai kabupaten yang inovasi. Sekali lagi yang bisa hanya Bapak Ibu sekalian. Posisi kami Dilan hanya barangkali lebih banyak mendampingi Bapak Ibu, memberikan asistensi terkait bagaimana metodologi, instrumentasi yang bisa digunakan untuk mendorong inovasi. Tetapi sekali lagi, Tanjung Jabung Barat harus bangkit sendiri, harus memulai sendiri inovasinya. Nanti kita bersama-sama kawal sehingga akhir tahun 2015 Tanjung Jabung Barat kita harapkan sudah benar-benar menjadi lumbung inovasi nasional. Ini adalah siklus mengelola lab. Lembaga Administrasi Negara tahun ini memiliki 5 lab inovasi di berbagai daerah, salah satunya di Tanjung Jabung Barat. Kami membagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama adalah drum up. Drum up ini sudah pernah dilakukan tanggal 30 Januari yang lalu
dengan Pak Muklis dan beberapa pimpinan SKPD pada waktu itu. Dan ini adalah yang kedua. Tujuan dari drum up ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ini ada kotaknya di sini. Ya. Drum up ini adalah upaya untuk lebih menyadarkan kita tentang perlunya saya menyebut inovasi sebagai kambing hitam ya, dalam pelanggaran. Orang berbagai daerah itu kemudian tersangkut pidana tertentu, korupsi katakanlah, kemudian mereka mengatakan inovasi, sehingga orang takut berinovasi, orang menghindar untuk berinovasi. Nah, sekarang mulai saat ini coba kita pisahkan dua hal itu. Inovasi adalah inovasi, pelanggaran hukum adalah pelanggaran hukum. Inovasi tidak sedikit pun berhubungan dengan pelanggaran hukum. Jadi kalau ada wilayah-wilayah yang memang di dalam aturan hukum itu sudah ditetapkan sebagai larangan, tidak boleh dilakukan, maka dengan inovasi apapun kita memang tidak boleh melakukan inovasi yang melanggar hukum. Jadi inovasi itu adalah melakukan pembaharuan-pembaharuan yang tidak ada larangan di dalam hukum. Lakukanlah inovasi itu di wilayah yang bukan wilayah larangan. Kalau ada wilayah larangan, jangan bermain di wilayah itu. Diagnosa kebutuhan inovasi dan juga mendesain perencanaan inovasi. Kalau itu nanti sudah selesai, kita beranjak pada tahap berikutnya, yaitu tahap aktualisasi. Tahap deliver, menjalankan rencana inovasi itu, kemudian mendisplay, menunjukkan kemanfaatan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah tahap utuh dari pengelolaan lab inovasi yang semuanya akan kita lakukan dalam 1 tahun ini. Nah, kalau data yang saya peroleh dari internet itu, Bapak Ibu, APBD Jambi itu tahun 2015 sebesar 3,5 triliun, sementara APBD Tanjab 1,26 triliun. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya APBD Tanjab itu 36% ya kalau dibandingkan APBD Jambi, paling besar. Padahal penduduknya hanya 9%. Padahal wilayahnya hanya juga 9,27%. Tapi Tanjung Jabung Barat punya keunggulan komparatif dalam hal anggaran yang besar. Dengan anggaran yang besar, Bapak Ibu bisa melakukan segala sesuatu lebih baik dibanding daerah yang tidak punya anggaran. Jadi ini adalah salah satu alasan mengapa Tanjung Jabung Barat mestinya harus jauh lebih maju, jauh lebih di depan dibandingkan teman-teman di kabupaten lain di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan sumber daya yang melimpah. Saya yakin Tanjab Barat juga daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Tapi jangan pernah mengandalkan itu sebagai mesin pertumbuhan. Karena sudah terbukti dimanapun, negara manapun, daerah manapun yang mengandalkan sumber daya alam tidak pernah maju. Nah, ini kemudian dikonfirmasi oleh penelitian World Bank ini, Bapak Ibu. Dengan meneliti 150 negara, ditemukanlah faktor-faktor yang menentukan kemajuan sebuah negara. Dan faktor yang paling penting yang memajukan negara adalah inovasi dan kreativitas. Kontribusinya 45%. Bagaimana sumber daya alam? Ya, ini faktor penting. Tapi kontribusinya hanyalah 10% saja. Jadi kalau kebijakan kita masih berorientasi untuk ekstraksi, untuk eksploitasi sumber daya alam, yang kita peroleh tidak lebih dari 10%. Ini juga menjelaskan, Bapak Ibu, mengapa negara-negara kecil yang tidak punya sumber daya, Singapura tetangga kita, Korea, Taiwan, Jepang dan sebagainya, mereka tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Saya kira sementara dari saya
demikian, tepat 1 jam. Kalau masih ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena memang kita tujuannya adalah ingin menghadirkan semangat inovasi di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Tanpa Bapak Ibu tunjukkan, saya yakin, percaya bahwa Bapak Ibu semua ingin melakukan hijrah, ingin melakukan continuous improvement. Inovasi itu kata kunci lainnya adalah bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari tadi. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 agenda Pak yang saya akan coba sharing ke Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang budaya kerja, budaya inovasi, dan reformasi birokrasi. Bagaimana keterkaitan tentang hal ini. Kemudian yang kedua, agenda prioritas sekaligus isu aktual yang kita hadapi. Ini adalah agenda-agenda nasional yang nanti jatuhnya juga ke daerah, Bapak Ibu sekalian, ke tanggung jawab juga yang harus kita perhatikan. Yang terakhir, mengoptimalkan peran kita sebagai pemimpin. Ini satu hal yang menurut saya penting untuk kita sama-sama cermati, Bapak Ibu sekalian, bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Di awal ini apa budaya kerja perlu ditumbuh kembangkan oleh kita. Ini pertanyaan, emang kenapa? Ya budaya kerja itu apaan sih? Seperti apa? Wujudnya kayak apa? Kalau ngomong budaya kerja sendiri, kalau di otak-atik teorinya ya banyak sekali, Bapak sekalian. Tetapi budaya kerja seperti ini, Bapak. Rumah, gedung. Ini tempelan-tempelan dari kita semua yang kemudian akan menjadi sebuah gedung. Karena budaya kerja merupakan paguyuban beragam keyakinan kita, nilai, kemudian juga persepsi kita untuk kita sepakat bersama. Kita bangun jaringan di antara kita, Bapak sekalian. Pak Jeter sendiri nggak ada apa-apanya, nggak bakal sanggup memajukan dengan Pak siapa? Nasrul. Pak Nasrul sendiri aja saya kira ya terlalu capek. Tetapi kalau seluruh kepala SKPD berkomitmen membangun budaya yang baru, saya yakin pasti bisa. Dan gampang. Kenapa? Ya satu kampung semua. Aja kawan-kawan memajukan Tanjung Jabung. Saya pikir semua tergantung kita, Bapak Ibu. Tidak tergantung eselon 3 ya, pasti tidak. Karena Bapak Ibu kepala SKPD, semua tergantung kita. Kita nanti akan bicara. Dan kami akan fasilitasi itu, Pak Endang. Kami sudah berkomitmen untuk memfasilitasi kawan-kawan di Tanjung Jabung Barat. Tentu sesuai dengan kemampuan kami, kita akan coba dampingi mereka membuat inovasi sampai terimplementasi, Pak. Nanti kita akan ke arah sana. Yang terakhir, Bapak sekalian, bersama-sama terus mengembangkan kapasitas diri dan pegawai untuk berinovasi. Selain pegawai, kita juga harus, Bapak sekalian. Makanya Bapak sekalian, di tempat kami ada acara Selasaan. Setiap hari Selasa kami ketemu dengan pimpinan untuk diskusi. Jadi rata-rata kami di tempat kami hari Selasa posisi ada di kantor, Bapak sekalian. Karena pada hari itu adalah hari perawatan institusi. Hari Selasa kita kumpul, ngobrol sana sini, belajar sana dengan para pimpinan. Sekarang semakin berkurang untuk 2 minggu sekali, Bapak sekalian. 2 minggu sekali sudah ada tadi perawatan institusi. Namanya merawat organisasi. Bapak sekalian, jalan masih panjang. Selamat berjuang. Saya terus kepada Pak Jeter, tolong identifikasi satu ide inovasi yang strategis yang tidak pernah Bapak Ibu pikirkan untuk kemajuan paling tidak SKPD Bapak Ibu. Yang punya panjang tadi itulah Pak Rajab. Kita adakan yang baru, satu yang strategis yang tidak pernah dipikirkan oleh kita agar kita bisa mencapai kualitas yang terbaik dan uang itu gampang, Bapak sekalian. Semua tergantung. Jadi kalau uang pastikan uang itu gampang. Kalau performa kita itu bagus. Habis saya mau berbunyi, Bapak sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.